Selamat pagi, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Apa kabar kalian semuanya? Ibu Isma berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar dengan Ibu Isma ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar. Kita masih belajar di tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman di sekolah, pembelajaran yang ketiga dan 4. Mari Ananda kita belajar dengan penuh semangat ya. Ananda, masih ingatkah kamu tentang ungkapan permintaan tolong? Ya, saat kalian memerlukan bantuan orang lain, kalian bisa mengucapkan kalimat minta tolong kepada orang untuk bisa mendapatkan bantuan. Kamu dapat juga meminta tolong ke teman, kakak kelas, guru, dan lainnya. Sekarang coba perhatikan contoh ilustrasi berikut ini dan nanti kalian akan bisa membuat kalimat sederhana yang menggunakan kata minta tolong. Nah, ilustrasi yang pertama, seluruh siswa melaksanakan kegiatan menanam pohon. Adi meminta bantuan Bayu untuk membawakan pupuk. Maka kalimat sederhana yang digunakan bisa seperti ini anak-anak. Tolong bantu aku membawakan pupuk untuk menanam pohon, Bayu. Nah, untuk ilustrasi yang kedua. Fitri kesulitan saat menghapus bagian atas papan tulis. Fitri pun meminta bantuan Jonas untuk menghapus papan tulis. Maka kalimat sederhana atau ungkapan permintaan tolong yang bisa diutarakan oleh Fitri, Jonas, tolong bantu aku menghapus bagian atas papan tulis ya. Nah, bisa seperti itu ya anak-anak. Nah, ingat kembali cara mengukur panjang menggunakan alat ukur panjang baku. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang alat ukur panjang baku. Hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur baku dapat ditulis dalam satuan meter atau sentimeter. Pengukuran dengan alat ukur baku menghasilkan hasil yang sama walaupun diukur oleh orang yang berbeda. Nah, ingat kembali bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Sebaliknya, 100 cm sama dengan 1 meter. Sekarang coba perhatikan contoh hasil pengukuran panjang dahan berikut dengan menggunakan meteran dan penggaris. Nah, pada gambar ada dahan yang diukur dengan menggunakan meteran dan juga menggunakan penggaris. Ingat anak-anak, kita menggunakan penggaris untuk mengukur benda yang panjangnya maksimal 30 cm. Jadi jika panjang benda yang kita ukur lebih dari 30 cm, sebaiknya kita menggunakan meteran. Nah, pada contoh ini ada dahan yang jika diukur menggunakan penggaris, panjang dahannya 4 kali 30 cm sama dengan 120 cm. Jika diukur menggunakan meteran, maka panjang dahan sama dengan 1 meter lebih 20 cm. Jadi 120 cm sama dengan 1 meter lebih 20 cm. Nah, sekarang coba kita cari hasil pengukuran sesuai gambar berikut. Ada panjang sapu
yang diukur dengan meteran, yang panjang sapunya adalah 110 cm. Panjang sapu sama dengan 1 meter lebih 10 cm, atau panjang sapu sama dengan 110 cm. Nah, anak-anak, untuk dapat mudah mengubah satuan sentimeter ke meter, coba kalian perhatikan langkah berikut ini. Untuk panjang 120 cm sama dengan, coba lihat di situ ibu beri tanda biru, tulisan biru. Jadi 1 meter lebih 20 cm. 120 cm sama dengan 1 meter lebih 20 cm. 230 cm sama dengan 2 meter lebih 30 cm. 610 cm sama dengan 6 meter lebih 10 cm. Bagaimana untuk 115 cm jika diubah ke meter dan sentimeter? Ya, 115 cm sama dengan 1 meter lebih 15 cm. 425 cm sama dengan 4 meter lebih 25 cm. 310 cm sama dengan 3 meter lebih 10 cm. Nah, jika kalian perhatikan langkahnya, ibu yakin akan mudah bagi kalian untuk mengubah satuan dari sentimeter ke meter. Nah, anak-anak, pada pertemuan yang lalu, ibu juga sudah menugaskan kalian untuk membuat vas bunga hias. Anak-anak, selain bahan dari biji-bijian, kemudian ada bahan buatan seperti kain flanel, ternyata vas bunga dapat juga dibuat dari tanah liat. Tanah liat dapat dibuat menjadi bahan kerajinan anak-anak. Contohnya vas bunga. Tanah liat banyak digunakan karena sifatnya yang lunak sehingga mudah dibentuk. Nah, untuk membuat kerajinan dari tanah liat, kalian dapat mengikuti langkah-langkah yang ada di buku pena kalian pada halaman 34. Nah, anak-anak, selain kedua bahan alam yaitu aneka biji-bijian dan tanah liat, beberapa bagian tumbuhan lain juga dapat dijadikan karya kerajinan. Salah satunya karya kerajinan anyaman dari daun kelapa. Nah, untuk membuat anyaman dari daun kelapa atau untuk membuat salah satunya membuat ketupat, kalian juga dapat membuka buku pena kalian pada halaman 35. Nah, pada halaman 35 di situ ada langkah-langkah untuk membuat atau langkah-langkah cara membuat ketupat. Nah, kalian nanti bisa mengikutinya ya anak-anak. Oh ya anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita juga sudah belajar tentang puisi. Nah, Ananda, saat membaca puisi, kalian harus memahami makna dari setiap kata di dalam puisi tersebut. Ananda juga perlu memperhatikan artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Masih ingatkah kalian arti kata dari artikulasi, intonasi, dan ekspresi? Ya,
Artikulasi berarti kejelasan pengucapan saat membaca puisi. Intonasi berarti ketepatan nada saat membaca puisi. Sementara itu, ekspresi berarti raut wajah saat membaca puisi. Nah, anak-anak, Ibu sangat ingin melihat kalian membacakan sebuah puisi untuk agar dapat Ibu nilai bagaimana artikulasi, intonasi, dan ekspresi yang kalian miliki. Nah, untuk itu Ibu menugaskan pada kalian untuk membaca puisi yang berjudul Pelangi karya Syufrida dengan menggunakan artikulasi, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Puisi ini dapat kalian lihat juga pada buku pena kalian halaman 38. Ibu ulangi kembali ya, bahwa tugas kalian adalah membacakan puisi yang berjudul Pelangi karya Syufrida dengan menggunakan artikulasi, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Nanti video kalian saat membacakan puisi dapat kalian kirim kepada Ibu ya anak-anak, sehingga nanti Ibu dapat menilai bagaimana artikulasi, intonasi, dan ekspresi kalian saat membacakan puisi. Nah, anak-anak, demikian tadi pembahasan kita di tema 5, subtema 2, pembelajaran ketiga dan 4. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi Ananda semua dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih.